karena ini gaduhnya ini sebenarnya karena aparatnya, aparat penegak hukum yang tidak merespon laporan masyarakat dan tidak merespon suatu peristiwa pidana di depan mata. Pemagaran laut, pensertifikatan laut, kemudian termasuk juga penggusuran. Nah, sudah dilaporkan sejak 2024 no respon. Laut dipagari no respon juga, tapi sekarang sudah ada respon. Ini mungkin karena ada dukungan politik yang besar sekali dari DPR, dari Komisi 4, dari Pak Dede Yusuf, Ketua DPR Ibu Puan, dan dukungan dari Presiden. Nah, tapi pertanyaan yang belum terjawab, mengapa harus ada dukungan politik besar, dukungan dari pemerintah, dari Presiden yang besar baru bergerak. Nah, pidananya ya. Kepala Desa Kohot Paku Haji Kabupaten Tangerang Arsin mengklaim bahwa lahan pagar laut yang berada di wilayahnya dulunya adalah daratan yang dijadikan sebagai empang. Hal itu disampaikan Empang kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid yang tengah mengunjungi area lahan pagar laut yang sudah memiliki sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik. Nusron mengaku tidak mau memperdebatkan klaim yang disampaikan Arsin mengenai sejarah lahan tersebut. Ia menjelaskan jika suatu lahan telah hilang secara fisik, itu membuat status tanah tersebut berubah menjadi tanah musnah. Pidananya bukan hanya Kepala Desa Kohot. Nah, pagar laut itu terdapat di beberapa desa yang lain. Diawali dari 263 dugaan pemalsuan, ya bagus. Tetapi lebih dari itu, ini ada penyuapan, ya, ada penyuapan. Kalau itu melibatkan orang BPN dan koordinasinya bukan ke KKP, ya. KKP itu masalah perizinan saja. Koordinasi yang harus dilakukan yang lebih besar itu adalah kepada ATR BTN dan kepada pemerintah daerah Tangerang. Nah, itu nantinya akan mengarah kepada tindak pidana korupsi, tindak pidana pemalsuan, itu tindak pidana umum, tindak pidana khususnya korupsi. Nah, nanti kita masih dengar-dengar kenapa belum turun juga dari lingkungan hidup, PPLS lingkungan hidup, karena ini merusak lingkungan hidup, pemagaran dan sebagainya, termasuk merusak mangrove dan sebagainya. Itu ancaman hukumannya besar sekali ya, puluhan tahun gitu. Nah, jadi kita apapun gembira ya, rakyat senang. Dan mudah-mudahan ini bukan hanya sekedar permen karet menyenangkan saja, sudah turun, sudah memeriksa, tapi betul-betul diperiksa sampai jadi tindak pidana, ditangkap, kemudian otaknya segera diterbitkan pencekalan, jangan sampai mereka itu lari ke luar negeri. Kan sudah jelas siapa yang masang pagar. Arsin terus-menerus menolak memberikan keterangan kepada awak media usai menemui Nusron. Setidaknya dia 3 kali menghindari kejaran wartawan. Insiden pertama terjadi usai Nusron melakukan sesi tanya jawab dengan awak media. Ketika hendak dimintai keterangan soal pernyataannya yang menyebut lahan pagar laut dulunya empang, Arsin lalu menghindar dengan alasan sedang buru-buru untuk melaksanakan sholat Jumat. Saat itu Arsin yang mengenakan batik berwarna ungu dan kopiah hitam dikawal ketat oleh sekelompok pria yang diduga pengawal pribadinya. Bisa, mulai dari kades bisa, mulai dari yang masa pagar bisa, semua bisa. Tapi paling bagus memang dari kades, tapi jangan kades Kohot saja, ada beberapa kades. Kadesnya, yang masa pagarnya, orang BPN-nya, orang Pemdanya, baru nanti si pembeli. Nah, pembelinya siapa? Kan anak perusahaan Agung Sedayu, yaitu perusahaannya Pak Aguan, dan perusahaannya satu lagi punya Pak Antoni Salim ya. Itu sampai ke sana. Jadi jangan hanya putus ya, nanti masyarakat tidak puas bahwa ini akan diputus kepada Kepala Desa Kohot yang akan menjadi korban. Tidak. Pagar itu katanya KKP barang bukti. Iya. Karena disegel. Betul. Pertanyaannya sudah disita apa belum? Disegel belum langsung disita? Belum tentu disita, karena sita itu kalau barang bergerak itu disita dulu baru minta persetujuan ketua pengadilan. Oke. Kalau tidak bergerak, kalau barang itu tidak bergerak, maka persetujuan izin dulu kepada pengadilan baru disita. Baru dia menjadi barang bukti, alat bukti. Nah, kalau ini kan belum jelas, baru ditempeli. Kalau nempeli kayak gitu aja kan ibu-ibu, emak-emak aja bisa kan pakai sablon kan. Jadi, dan kalau menjadi barang bukti tidak perlu seluruh, cukup 1 meter aja. Kenapa? Yang paling diutamakan seperti Angkatan Laut katakan, saya salut pada Angkatan Laut, demi rakyat.
Itu jangan sampai gara-gara ingin menyidik belum tentu kapan berkekuatan hukum tetap. 3.000 atau 4.000 nelayan ekonominya anjlok. Ini topnya masalah ekonomi kan? Iya, Pikir betul. gitu. Menteri itu dibuat kementerian itu untuk sejahterakan rakyat, bukan nyengsarakan. Pemagaran laut ilegal di perairan Kabupaten Tangerang, Banten adalah tindakan melawan negara. Pembangunan pagar laut dari bilah-bilah bambu sepanjang 30 km itu tidak memiliki izin. Padahal, laut merupakan bagian dari kekayaan negara. Memagari laut adalah tindakan fatal dan melawan negara. Maka dari itu, pemerintah harus tegas dengan menindak oknum penyegel pagar laut tersebut. Hal itu harus dilakukan demi kedaulatan negara. Kemudian satu lagi yang lucu. Iya, Pak. Saya ini mantan penyidik ya, 36 tahun jadi polisi. Dikatakan pagar itu untuk mencari pelakunya. Nah sekarang udah sekian lama, siapa pelakunya? Belum ada, Pak. Ya Belum ada tanya pelaku. aja kepada nelayan, Pak Kulit, Pak siapa itu? Dia udah tahu pelakunya. Oh. Dia katakan yang borongnya itu ini namanya, yang bayarnya ini, yang ini kaitannya ke ini, yang ini kantornya di Jakarta Barat terkait dengan perusahaan apa tadi Kongguan apa itu namanya. Ya. Nah, Oh. jadi artinya sebagai penyidik tidak sulit lah ini. Sebenarnya tidak susah. Alah, kasihkan tuh. Pagar laut ilegal yang disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan itu melintasi pesisir 16 desa di 6 kecamatan di Kabupaten Tangerang. Penyegelan pagar laut tersebut dilakukan oleh tim dari KKP. Pemagaran laut tersebut ilegal jika merujuk izin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Pagar tersebut berada di zona perikanan tangkap dan zona pengelolaan energi yang diatur Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Provinsi Banten. Selain itu, pemagaran laut juga tidak sesuai dengan praktik internasional di United Nations Convention. Keberadaan pagar itu berpotensi menimbulkan kerugian bagi nelayan dan merusak ekosistem pesisir. Lebih gampang lagi menyidik ini pidananya banyak sekali. Kalau KKP hanya terkait dengan izin. Baik. Kemudian sanksinya apa? Ya. Paling dicabut masalah izin Ya. administratif dan denda. Oke. Tapi di balik pagar itu bersembunyi tindak pidana serombongan. Serombongan tindak pidana apa? Kan Pak Nusron udah katakan benar adanya sertifikat, benar adanya pengapelingan laut. Katanya Menteri KKP tidak boleh ada hak di situ. Nah berarti untuk terbitnya hak ini ada dokumen kan? Oke. Minimal dokumen untuk mengajukan permohonan hak. Baik. Minimal kepala desa tanda tangan. Iya. Minimal ATR kabupaten tanda tangan. Oke. Sampai kemana? Nah ini jelas minimal tindak pidana pemalsuan. Maksimalnya untuk terbitnya ini kalau ngajukan amplop, di bawah amplop itu ada persyaratan lain. Maaf itu ya. Oke. Amplop surat yang saya maksud, Ya, bukan. ya, ya, ya. Jangan ke macam-macam. Ya, ya. Ini menjadi tindak pidana korupsi. Tambahan lagi. Ya. Kemudian karena ini merusak Oke. habitat, ini Baik. tindak pidana lingkungan hidup. Ya. Ini bisa kena tindak pidana pelayaran. Sekian dugaan pelanggaran ini, Pak Susno, yang harusnya mengusut nanti KKP atau polisi, Pak? KKP hanya masalah izin. Kalau masalah pidana itu KPK harus masuk, KPK bisa masuk. Jaksa Agung atau Kejaksaan masuk, Baik. kemudian polisi Oke. masuk. Karena di sini ada pemalsuan, ada apa-apa. Tidak harus Dan dilaporkan ya? nggak ada. Kalau melaporkan itu kan delik aduan, Bukan baru delik perlu aduan. ada pengaduan. Ini Oke. bukan aduan, ini bukan perzinaan ini. Baik.